Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bersama jemaah mudah-mudahan selalu dilindungi dan dimuliakan oleh Allah SWT dengan jemaah dan majelis pada maghrib ini sebagai amal soleh kita, tambahan amal soleh kita sambil beriktikaf seperti biasa. Mudah-mudahan selalu dicatat dan tidak akan pernah dilupakan atau diabaikan oleh para malaikat sore ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan hadis di halaman 217, hadis yang ke-529. Hadis yang ke-529. Bab Rabbi habli mulkan, yaitu tafsir daripada satu ayat dari surat Shad. Wabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu salah satu ayat dari surat Shad. Ayat yang ke-35. Jadi hadis ini ditampilkan dalam kaitan menafsirkan ayat itu. Jadi masih dari bab tafsirul Quran. Di dalam Sahih Bukhari, yaitu hadis yang ke 4808. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata liyaqta'a alayya as-salata fa'amkanani Allah minhu. Apa kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, sesungguhnya ifrit dari bangsa jin telah menyerang saya malam tadi dalam salat. Liyaqta'a alayya salata, agar dia bisa memutus salat di atasku. Fa'amkanani Allah minhu, maka Allah memberi kekuatan kepadaku daripada godaan si ifrit itu. Wa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Dan aku ingin, kata Rasulullah, untuk mengikat si jin ifrit itu ila sariyatin ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid.
hatta tusbihu, sampai kamu bangun subuh. Wa tanzuru ilaihi, dan kamu melihat kepadanya. Wa tanzuru ilaihi kullukum, dan kamu semuanya akan melihat kepadanya. Fazakartu qaula akhi Sulaiman. Lalu kata Rasulullah, aku ingat kata-kata saudaraku Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ini yang dalam surat Sad. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada aku kerajaan yang tidak tidak pantas bagi seorang setelah aku. Faraddahu sallallahu alaihi wasallam khasian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak si jin ifrit itu khasian, ya, dalam jin itu dalam keadaan tidak berdaya, ya, sia-sia. Ya. Jadi hadis ini pertama menjelaskan ifrit, yaitu jin. Jadi jin ifrit itu dari zaman Nabi Sulaiman masih hidup sampai zaman Rasulullah SAW. Ini panjang umurnya. Jarak antara Nabi Sulaiman dengan Nabi kita Muhammad SAW sekitar 15 abad. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini penjelasan tentang jin. Bahwa jin jin itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan jin itu ada sebuah entitas makhluk, ada sebuah jenis makhluk yang ada dalam alam ini. Jadi karena disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ini. Bahkan dalam Quran ada salah satu surat namanya surat Al-Jin. Jadi jin ifrit ini berkunjung kepada Rasulullah SAW untuk menggoda Nabi sedang sholat. Jadi tafallata itu dalam konteks ini dia menggoda Rasulullah SAW, menyerangnya dengan godaan dalam sholat. Al-barihah, malam tadi, ya, kata Rasulullah. Untuk apa? Untuk memutus sholat Rasulullah SAW. Nah, tapi karena Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul yang dijaga oleh Allah, maksum, maka tak tergoda. Tetapi bahkan Rasulullah ingin menambatkan atau mengikat jin ifrit itu di tiang sariyah, itu tiang kayu. Nah, dulu masjid Nabi itu tiang-tiangnya masih dari kayu. Tidak seperti tiang masjid kita ini. Tonggak masjid. Ya, agar dia bisa disaksikan oleh para sahabatnya, tatus biudi, diikat sampai subuh. Ya. Wa tanzuru ilai kullukum, kata Rasulullah, dan saya ingin kamu melihat atau menyaksikan semuanya. Tetapi tidak jadi diikat, karena Rasulullah ingat kata-kata Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Setelah Nabi Sulaiman digoda oleh setan, ya, dan tapi Nabi Sulaiman tidak membalasnya. Ya. Dan bahkan Ifrit ingin membantu Nabi Sulaiman
untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempatnya. Jadi karena ingat itu, nggak jadi dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gagallah misi Ifrit untuk mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita mungkin tentu ya, untuk kalau datang iblis, setan dalam salat, ya ingat hadis ini. Bahwa Rasulullah juga digoda oleh iblis, ya, oleh jin itu, oleh setan. Setan itu sifatnya yang selalu menggoda. Barangnya atau makhluknya adalah jin, sifatnya setan. Jadi supaya kita waspada terhadap goda-godaan setan di dalam salat itu. Kemudian lanjut di hadis yang berikutnya, bab wa ma qadarullah haqqa qadri, di surah Az-Zumar itu hadis yang ke 4813 12. Wa anhu aidan qal, dan darinya juga beliau berkata, yaitu dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha, Allah menggenggam bumi, wa yatwis samawat biyaminihi, dan melipat langit di kanannya. Summa yaqulu anal malik, aku adalah malik, raja. Ainal mulukul ardi, di manakah raja-raja bumi itu ketika itu. Ini dalam menafsirkan dalam surat Az-Zumar ayat 67. Nah ini cerita nanti di hari kiamat. Jadi bumi itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut wal ardu qabdatuhu jami'an. Apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawatu matwiyatun biyamini. Ya, Az-Zumar 67. Bumi itu semuanya, bumi jami'an itu di dalam genggamannya Allah SWT di hari kiamat. Dan langit dilipat di kanannya. Was-samawatu matwiyatun biyamini, itu dalam ayat. Ini juga mengisahkan atau mengisyaratkan terjadinya hari kiamat. Jadi nanti setelah bumi ini diguncang, maka semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada yang terlepas. Kalau dari skenario para ilmuwan, itu hari kiamat ini semua benda-benda angkasa, benda dalam alam raya ini akan tersedot ke dalam lubang hitam. Ya. Dan alam ini menjadi hancur. Dan bintang-bintang, matahari itu kehilangan energinya. Menjadi sampah angkasa dan akhirnya tersedot dalam lubang hitam. Itu kalau skenario para ilmuwan tentang hari kiamat. Tetapi di sini disebutkan ya tidak tidak walaupun beda ekspresi tapi ya Allah nanti akan menguasai sepenuhnya. Karena dalam ayat itu wal ardu jami'an. Bumi semuanya berarti banyak bumi. Kalau satu tidak akan ada jami'an. Ya bumi yang semacam bumi ini mungkin juga ada pada tata surya yang lain. Ya, kalau di tata surya matahari kita itu ada satu bumi. Itu sebagai planet planet yang mengitari matahari. Ya, mungkin saja di bintang yang lain punya juga planet-planet yang semacam bumi. Wallahu a'lam. Tapi itu disebutkan dan diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran bahwa ada makhluk di langit sana. Yang selama ini dipahami itu makhluk langit itu para malaikat. Tapi tidak mustahil juga ada makhluk semacam kita ini di bumi yang lain, di gugusan bintang yang lain. Tentu tidak mustahil dan sangat memungkinkan. Tapi semuanya itu nanti di akhirat terhimpun dia dalam satu genggam, dalam satu kekuasaan Allah SWT. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah SWT. Langit semuanya terlipat. Ya sama seperti gambaran itu digulung semuanya ke dalam black hole atau lubang hitam yang diistilahkan oleh para ilmuwan. Mengenai biyamini itu adalah simbol yang baik, kayaknya baik-baik dengan tangan kanan. Ya. Yang kotor-kotor kita kerjakan dengan tangan kiri. Kayak itu biasanya. Jadi sudah menjadi simbol dalam tradisi, dalam kebudayaan bahwa kanan itu adalah simbol kebaikan. Jadi makhluk ini adalah sebagai makhluk Allah SWT dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan simbol kanan. Jadi bukan arti seperti yang sekarang ada disebut bahwa Allah Ta'ala punya tangan kanan. Ya bagaimana? Bahwa tangan Allah Ta'ala sebelah kanan saja tidak ada punya tangan kiri. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi sebagaimana yang disyarah oleh para ulama salaf, ya itu adalah simbol dari kebaikan. Karena dalam doa juga terekspresi itu. Ya, misalnya labbaika wa sa'daik. Tabarakta wa ta'ala wal khairu kulluhu fi yadaik wal khairu kulluhu fi yadaik. Dan yang baik itu semuanya di dalam genggaman tangan. Dalam hal ini kanan. Wasyarru laisa ilaik. Dan yang jahat itu tidak dinisbatkan kepada engkau. Itu dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim. Itu dia yang dimaksud dengan wa tuwis samawati biyamini, dan langit itu digulung di tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik. Ketika itu
diproklamirkanlah kepada seluruh makhluk yang ada, pada malaikat, para malaikat, anal malik. Di mana raja? Aku ini adalah raja. Maliki yaumiddin, pemilik hari ini, hari kiamat, hari pembalasan. Ainal mulukul ard, di mana raja-raja bumi? Raja-raja yang dulu di waktu di dunia menjadi raja, mana dia? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi raja-raja yang pernah berkuasa di masa hidup di dunia. Di hari itu tidak ada lagi raja, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka diadili walaupun dari makhluk, dari manusia, dari manusia yang hidup sejak manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti di hari kiamat. Tidak akan tersisa dan tiada ada lagi di waktu itu raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut karena masih ada waktu. Ini dalam surat Asy-Syura, Al-Jasiyah, surat Al-Jasiyah. Itu wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Asy-Syura ayat Al-Jasiyah. Jadi muncul dalam tafsir surat Al-Jasiyah. Wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah juga, ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini termasuk hadis qudsi yang diceritakan oleh Rasulullah, yaitu kata-kata Allah, firman Allah SWT. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahr biyadihi al-amr uqallibul laila wan nahar. Kata Allah SWT, aku disakiti oleh ibnu Adam, oleh anak cucu Adam, yaitu manusia, yang mencerca masa, mencerca waktu. Wa ana dahr, dan aku adalah masa, yaitu penguasa masa, penguasa waktu. Biyadiyal amru, dalam genggamanku lah, di tanganku lah segala urusan. Yang berkait dengan masa. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balik malam dan siang. Ya. Ini adalah penafsiran daripada kata-kata orang musyrik, di antara orang, karena di dalam ketika zaman jahiliyah itu ada beberapa kepercayaan. Ini yang kalau sekarang dinamakan orang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami tidak akan dimatikan atau dibinasakan kecuali oleh masa. Masalah yang membuat kita itu hidup dan mati. Jadi tidak Allah SWT. Ini disebut kaum dahriyun. Ya.
lupa lagi. Yaitu yang menjadikan Tuhannya adalah hawanya. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya? Ya. Orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu selalu mencaci maki waktu ini. Kalau dia mereka itu karena banyak pedagang, di waktu sore mereka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, yang rugi celaka waktu saya hari ini. Yang kalau beruntung gembiralah. Orang-orang yang tidak beruntung pada hasil yang hari itu, yang dicaci makinya adalah waktu atau masa. Nah, kata Allah SWT, yu'zini ibnu Adam. Itu menyakitkan kepadaku. Yang menyakitkan itu tidak dalam arti sebenarnya. Allah tidak ada bisa disakiti oleh siapapun. Tapi kita tidak boleh, ya, maksudnya tidak boleh mencaci waktu itu. Karena waktu itu murni. Waktu tidak ada salahnya. Yang salah itu kita. Nah, itulah sebab turunnya ayat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, demi ujung waktu, asar itu artinya ujung waktu. Demi ujung waktu. Sesungguhnya di ujung waktu itu manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Yaitu yang beriman dan beramal soleh. Dan saling berwasiat dengan kebenaran. Dan saling berwasiat dengan sabar. Ya, itulah orang yang tidak rugi di ujung waktu. Ya, kenapa di ujung waktu? Karena orang-orang itu setelah di ujung waktu mereka bekerja sepanjang hari, dan waktu itulah mereka mencaci maki waktu dan masa. Maka Allah melarang mencaci waktu. Disebutkan dalam hadis ini, wa anad dahr, akulah masa itu. Ya. Maksudnya penguasa masa, yang menciptakan masa. Ya, itu sendiri dengan terjadinya malam dan siang. Jadi waktu yang kita jalani itu karena terjadinya siang dan malam, yaitu dengan berputarnya bumi. Ya. Kalau enggak, kan enggak ada. Nah, waktu murni yang tidak ada ujung, seperti waktu yang di sisi Allah SWT. Nah, yang terkait dengan waktu itu adalah murni dalam kekuasaan Allah SWT. Biyadiyal amr. Di tangankulah segala urusannya tentang waktu. Aku bolak-balik malam dan siang. Nah, itulah terjadinya waktu yang mesti kita isi. Kalau dia tidak isi, ya kita yang rugi sendiri. Waktu itu tidak ada salah dan tidak ada kehendak, tidak ada tuntutan. Waktu itu tidak punya tuntutan. Mau digunakan ya silakan, mau tak digunakan ku akan berlalu, katanya. Nah, tentu saja yang menggunakan itu beruntunglah dia. Yang tak menggunakan waktu akan rugilah dia. Nah, inilah peringatan Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, supaya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak mencaci maki waktu seperti orang-orang yang jahiliyah di zaman ini.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada orang yang aktivitasnya terganggu karena hujan, lalu dia mencela hujan, atau masuk kategori itu. Iya, jadi hujan hujan itu eh, nikmat kan. Kalau dia ya sama aja. Semuanya itu angin itu nikmat, hujan itu nikmat, api itu nikmat. Ya. Semuanya hujan itu mendatang air dan menyuburkan tanah. Api itu kita gunakan untuk memasak, untuk penerangan. Coba kalau tidak ada api, dari mana kita dapat penerangan? Bagaimana kita akan memasak? Ya api itulah. Nah, hujan juga begitu. Tapi kalau dia berlebihan, dia ngamuk, angin juga. Ya, angin kencang dapat dimanfaatkan ya, untuk memutar baling-baling. Ya, tapi kalau sudah badai, Anda bisa lagi. Sama juga dengan itu waktu. Ya, kalau waktu ya kerusakannya bagi kita sendiri. Yang tidak menggunakan waktu ya, sesuai dengan yang disediakan waktu itu kepada kita, tak kudang ini ya rugilah kita. Ya. Tapi mencaci hujan, ya tidak layak juga mencaci hujan karena hujan itu diturunkan oleh Allah wa yunazzilul ghais. Allah lah yang menurunkan hujan. Tidak berhak kita mencacinya. So, kalau berlebihan dia turun, ya itu tentu itu ada sebabnya. Ya. Yang kalau hujan turun berlebihan itu menyebabkan banjir dari semuanya. Akibatnya juga akan sama dengan juga makhluk-makhluk lain seperti angin, seperti api, ya, menjadi teman kita tapi juga bisa menjadi membinasakan kita. Tidak ada lagi? Ya. Jin. Manusia? Iya, jadi disebutkan juga dalam jin jin itu ada minal jin wan nas. Ya, yang menggoda manusia itu bisa jin dari manusia. Jadi syaitan itu sifat dari jin itu. Dari iblis itu nama nenek moyang mereka, turunannya para jin dan sifatnya setan. Setan itu ya sifatnya menggoda, menyesatkan, ya, sedapat mungkin semua manusia digoda. Tidak peduli siapa pangkatnya, tidak peduli apa statusnya. Jadi, kalau dia apa itu setan itu ya, sangat pintar. Kalau kalau dia sarjana, maka dia di atas sarjana itu dia. Kalau dia doktor, di atas doktor itu dia. Kalau dia profesor, di atas profesor itu dia. Nah, itulah hebatnya setan itu. Setan jin. Tapi ya, ada juga yang setan itu setan manusia. Ya, manusia yang menjadi setan. Itu maksudnya sifatnya. Sifatnya itu sebenarnya sifat setan. Ya, ada sebenarnya. Syaitanul insi wal jin. Syaitanul jin wal insi. Jin ini termasuk makhluk yang diberi tangguhan kan, hadis kan dari tangguhan. Iya. Iya.
artinya penangguhan dihukum masuk neraka. Ya. Jadi uh, kan dikutuk oleh Allah SWT supaya dirajam dalam neraka. Ya. Fa innaka rajim, engkau akan dirajam, ya, di dalam neraka. Lalu iblis minta tangguh, jangan sekarang ya Allah, saya diri masuk ke dalam. Biarkan saya hidup sampai hari kiamat nanti untuk menggoda anak cucu Adam. Ya, termasuk yang hukuman yang ditangguhkan oleh Allah SWT nanti. Aturannya kalau tidak, kalau penangguhan itu tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita aman sekarang. Karena mereka sudah di dalam neraka. Nah, coba itulah takdir Allah SWT untuk memilih hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba illa ibadakal mukhlasin tidak bisa digoda oleh Allah, oleh iblis. Jadi kecuali hamba-hamba kamu yang hamba-hamba engkau yang bersifat ikhlas, tidak bisa digoda oleh iblis. Nah, itu untuk seleksi orang-orang seperti itulah gunanya iblis ditangguhkan sampai hari kiamat. Siksanya, ditangguhkan siksanya, hukumannya. Kelompok jin yang menerima belajar Al-Quran dan menerima syariat Islam di ayat itu ada di ayat. Iya. Jadi jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Ya. Di surat jin disebutkan. Tujuan hidupnya di planet bumi atau dunia lain? Di bumi ini, jin itu di bumi ini. Ya. Bahkan menurut Ibnu Katsir, sebelum manusia ada ini, ya, jin itu sudah menghuni bumi ini. Ya. Cuma dia kan iblis itu sama-sama di surga. Ya. Sama dengan Adam, sama dengan malaikat di surga. Kemudian Adam diciptakan. Ketika Adam diciptakan, maka para malaikat makhluk di surga itu disuruh memberi hormat kepada Adam, sujud kepada Adam untuk memberi hormat. Maka semua malaikat bersujud, kecuali iblis. Ya. Jadi iblis ini dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu yaitu makhluk dari makhluk jin. Karena dia ingkar, maka dia diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Lalu dia menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Ya, mereka pun memakan buah khuldi. Lalu Adam dan Hawa pun diusir, dikeluarkan dari surga. Nah, jadilah mereka di bumi ini. Ya. Berjuang masing-masing. Iblis dan anak cucunya, para setan itu, para jin itu, berjuang menggoda anak cucu Adam, dan anak cucu Adam berjuang untuk melawan godaan-godaan iblis. Nah, itulah nanti yang akan menghasilkan hamba-hamba Allah. Yang jin sendiri tidak semuanya, tapi kata-kata para ulama, sebaik-baik jin itu sejahat-jahatnya manusia, sama dengan sejahat-jahatnya manusia. Nah.
Ya, Ada ketahuan. ya. Boleh kita belajar tentang ilmu jin? Jin, Belajar tentang ilmu jin. Ada punya mengenal jin. Sejauh mana kita itu boleh tentang itu lah. ya. Jadi dulu sudah pernah kita ceritakan. Nabi tidak berkawan dengan jin. Ya. Sahabat Nabi tidak ada yang berkawan dengan jin. Ya. Tapi ada ulama yang membolehkan berkawan dengan jin kalau dia mengkuat. Seperti Syekh Ibnu Taimiyah membolehkan berkawan dengan jin. Ya, tentu ada ilmunya juga. Tapi biasanya dia itulah sebagai ekspresi sebaik-baiknya jin itu dia akan pasti iri melihat kita. Pasti dia akan mencelakakan kita. Ya. Ya tentu yang taat. Kalau yang sudah menjadi kawannya ya menjadi kawannya. Nah. Ya. Gimana? Ya. Kisah-kisahnya diulang-ulang ya. Jadi ada di surat-surat seperti surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, kemudian di surat surat Al-Hijr juga ada, surat Al-Isra juga ada, dan seterusnya surat Maryam, surat Thaha ada. Itu diulang-ulang. Yang pengulang-pengulang itu yang mengingatkan kita. Ya. Sedangkan diulang-ulang kita tergoda juga. Apalagi hanya sebut sekali dua kali. Ya. Jadi sama dengan janji-janji Allah SWT menyebutkan neraka. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Diulang-ulang. Ya, supaya ketika kita membaca satu surat, muncul lagi. Baca surat ini muncul lagi. Mudah-mudahan kita ingat. Ya, menjadi pelajaran bagi kita. Tapi kan sekarang enggak. Ya itulah rahasia daripada pengulangan. Supaya kita sebetulnya sudah sangat diwanti-wanti oleh Allah SWT dan mengulang-ulang. Tapi kita juga yang tak menjadi ingat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil dari hadis ini dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq war ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.